Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ananda, bagaimana kabarnya? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik, dan selalu semangat. Walaupun kita dalam kondisi pandemi ini selama beberapa bulan yang lalu, kita belum bisa melakukan aktivitas. Kita dibatasi aktivitas kita, harus melakukan di rumah, termasuk belajar, bekerja, dan yang lainnya. Tetapi jangan sampai kondisi-kondisi yang seperti itu membuat kita patah semangat, membuat kita jadi malas, jangan sampai ya. Oleh karena itu mari jadikan momen ini atau kondisi ini justru menjadi semangat yang baru untuk kita menjadi lebih baik. Tak lupa Bapak untuk selalu mengingatkan kepada Ananda semuanya untuk selalu menjaga kesehatan dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat, olahraga teratur, serta mematuhi protokol kesehatan tentunya. Dengan mencuci tangan sebelum atau setelah melakukan aktivitas, dengan sabun, dengan air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Ananda semuanya, hari ini Bapak senang sekali bisa bertatap muka dengan Ananda semuanya di program televisi kita TV Tabalong. Hari ini kita akan sedikit mereview pelajaran-pelajaran sebelumnya, dan tak lupa kita juga akan belajar tentang materi-materi yang tentunya sangat penting bagi kita semua, yaitu materi tentang matematika di kelas 4. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan kita tentang materi, alangkah baiknya mari kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa, dengan harapan semoga apapun segala sesuatu yang akan kita jalani di hari ini, yang akan kita pelajari di hari ini, memberikan atau diberikan manfaat serta diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ananda semuanya, di hari ini kita akan membahas tentang matematika di kelas 4. Materinya adalah tentang bangun datar. Di segmen-segmen yang akan datang kita akan mereview satu, kita akan membahas tentang teori, kita akan mengulas tentang contoh-contoh tentang bangun datar. Karena fokus kita nanti akan di teori dan contoh-contoh. Permasalahan kita nanti juga akan melanjutkan mungkin permasalahan-permasalahan yang kita temui di kelas-kelas sebelumnya. Jadi mari kita mengingati materi-materi sebelumnya. Ananda semuanya, tujuan materi kita pada hari ini adalah diharapkan setelah kita memahami, setelah kita belajar, siswa semuanya atau Ananda mampu memahami pengertian dari bangun datar. Yang kedua, diharapkan pula kita semuanya mampu mengenal tentang nama-nama segi banyak. Yang ketiga, diharapkan pula setelah kita mempelajari materi-materi nanti, siswa atau kita semuanya mampu membedakan nama-nama dari segi banyak, serta diharapkan pula kita dapat membedakan mana yang termasuk segi banyak dan mana yang termasuk tidak, atau mana yang tidak termasuk segi banyak. Dan yang terakhir, diharapkan setelah kita membahas materi nanti, kita akan mampu mengidentifikasi segi banyak yang beraturan, berarti mana yang segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Nah, itu nanti fokus kita di materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya Ananda, di materi kelas-kelas sebelumnya kita mungkin pernah atau sudah mengenal tentang bangun, ya kan? Kita mungkin sudah dikenalkan tentang bangun, ada dua kalau tidak salah, termasuk bagian dari berapa dimensi bangun tersebut, ya kan? Ada bangun 2 dimensi dan ada bangun 3 dimensi. Tetapi kalau fokus kita di matematika, ada bangun datar dan ada bangun ruang. Nah, sebelumnya mari kita amati tentang gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar tentang suasana yang terjadi di kelas atau suasana yang ada di kelas. Bagaimana di sebuah kelas itu terdapat banyak sekali bangun datar atau benda-benda yang permukaannya atau bentuknya merupakan bentuk dari bangun datar. Nah, mari kita amati. Ada tulisan apa itu, welcome to our school.
to our classroom yang bentuknya seperti pita. Kemudian ada jam dinding, ada jadwal piket, ada jadwal pelajaran, ada peta, serta ada berbagai macam bentuk peralatan, yaitu penggaris. Ada penggaris busur, penggaris panjang, dan penggaris berbentuk segitiga. Nah, selain itu ada juga buku yang permukaannya berbentuk persegi panjang atau berbentuk segi 4. Kemudian ada permukaan meja, kemudian ada papan tulis dan lain-lain. Ananda, sebenarnya bangun ini atau bangun datar ini merupakan materi yang tidak bisa kita jauhi. Ada banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Di rumah kita ada pintu, di rumah kita pula ada jendela, lantai kita berbentuk apa, atap rumah kita berbentuk apa, dan banyak lagi. Nah, dari pengamatan ini sedikit kita bisa mengelompokkan atau membagi-bagi contoh atau benda-benda tersebut. Yang pertama bisa kita golongkan ke bentuk yang seperti ini. Ada yang berbentuk pita yang bertuliskan welcome to our classroom, kemudian ada penggaris busur dan ada jadwal piket yang berbentuk seperti bendera. Yang kedua dikelompokkan pula ke bentuk yang seperti ini. Ada peta, ada meja, khususnya permukaan meja, ada jadwal pelajaran yang berbentuk segi 4 juga, kemudian ada penggaris yang berbentuk segi 3 dan lain-lain. Apa maksud dari semuanya ini? Nah, terlebih dahulu tidak usah kita jawab, tetapi kita bahas dulu materinya, sehingga nanti setelah kita bahas materi akan dengan sendirinya bertemu dengan jawaban atas pertanyaan kita. Masuk ke materi. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang bangun datar. Apa yang dikatakan dengan bangun datar itu? Ada yang masih ingat? Oke, salah satunya adalah bagian dari bangun 2 dimensi. Betul. Bangun yang bentuknya rata. Bisa juga bangun yang hanya punya 2 sisi. Oke. Bangun yang hanya kalau dicari dia hanya ketemu luas sama kelilingnya saja. Bisa. Nah, secara matematika atau secara pengertian yang mudah difahami, yang dinamakan dengan bangun datar adalah bangun atau sebagai bangun yang rata dan hanya mempunyai 2 dimensi. Apa 2 dimensi itu? Yaitu dia hanya mempunyai 2 sisi, yaitu panjang dan lebar tentunya. Nah, dia tidak punya tinggi, tidak punya tebal dan lain-lain. Nah, itu. Atau bisa pula dikatakan bangun datar adalah bidang yang rata yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Ada garis lurus dan garis lengkung. Kalau kita berpikir lengkung berarti kita akan ke lingkaran. Nah, salah satu contohnya adalah bangun lingkaran. Nah, secara umum bangun datar digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah bangun datar segi banyak. Yang kedua adalah bangun datar tidak bersegi banyak. Nah, apa yang dikatakan dengan atau apa yang dimaksud dengan bangun segi banyak? Yaitu bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, kenapa Bapak mengatakan bangun tertutup? Karena di materi sebelumnya, mungkin di kelas 3 atau kelas berapa, ada istilah kurva. Ya kan? Ada kurva terbuka, ada kurva tertutup. Nah, artinya tertutup dia sisinya adalah nyambung atau bertemu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai bangun segi banyak, yaitu bangun datar tertutup yang dibatasi oleh 2 garis. Oleh ruas garis maksud Bapak. Nah, sebagai contoh, nah, ada bangun datar yang berbentuk seperti ini. Nah, semua garisnya itu bertemu, ya kan? Dia tidak ada yang terbuka, sehingga ini masuk ke golongan bangun datar segi banyak atau bangun datar.
Karena dia mempunyai banyak sisi, nah baru kita golongkan ke bangun datar segi banyak. Nah, yang dikatakan segi banyak itu bagaimana? Berarti bangun datar tersebut minimal mempunyai 3 buah sisi, ya, mempunyai minimal 3 buah sisi. Secara otomatis kalau dia mempunyai minimal 3 buah sisi, berarti sudutnya juga 3 buah. Nah, sebagai contoh ada bangun yang berbentuk tanda panah, ada bangun yang berbentuk trapesium yang mempunyai 4 buah sisi. Kemudian ada bangun yang seperti menunjukkan tanda penjumlahan. Nah, ada banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, ada bangun yang terakhir, bangun yang berbentuk persegi yang mempunyai 1, 2, 3, 4 sisi. Nah, itu secara sederhana contoh dari bangun segi banyak. Yang berikutnya yang kita bahas adalah bangun bukan segi banyak. Nah, kenapa dikatakan bukan segi banyak? Dia tertutup tetapi tidak dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis berarti lurus. Nah, bisa jadi dia antara ruas garis dan garis lengkung atau dan seterusnya mungkin. Sebagai contoh, salah satu contoh bentuknya adalah seperti ini. Ada yang berbentuk persegi tetapi dia ujung kiri kanannya berbentuk melingkar atau melengkung. Kemudian ada bangun yang berbentuk awan, ada yang berbentuk bendera, ada yang setengah lingkaran, ada yang berbentuk seperti tanda hati kah itu. Nah, berarti di contoh-contoh gambar ini itu merupakan atau bukan termasuk bangun segi banyak. Nah, karena dia tidak dibatasi oleh ruas garis seperti itu. Nah, sekarang kita membahas kelanjutannya dari materi itu tentang segi banyak karena fokus kita nanti di sini, ya kan? Apa yang dimaksud segi banyak? Nah, mari kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap tunggu sampai kita kembali lagi. Bye. Hai, terima kasih sudah menunggu untuk melanjutkan materi kita pada hari ini. Ya, sebelumnya kita membahas tentang bangun segi banyak. Ada bangun datar, terus ada bangun segi banyak, dan ada bangun yang tidak termasuk segi banyak. Melanjutkan materi sebelumnya, berarti kita akan membahas tentang bangun segi banyak. Nah, bangun segi banyak itu sendiri itu digolongkan menjadi 2, yaitu ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, ada beberapa kata kunci di sini. Pertama, tentang bangun segi banyak. Berarti yang bisa kita pahami di sini adalah dia mempunyai banyak sisi, dia mempunyai banyak sudut, kan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang bangun segi banyak beraturan. Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya adalah sama panjang. Nah, karena ada kata beraturan, berarti dia teratur, panjangnya sama. Nah, selain panjang sisinya sama, yang juga penting adalah besar sudutnya juga sama. Seperti itu. Nah, bangun segi banyak beraturan itu dinamakan juga sebagai poligon. Nah, berarti bahasa lain dari bangun segi banyak beraturan itu adalah poligon. Bagaimana dengan bangun segi banyak tidak beraturan? Tentunya kalau kita merujuk pada pengertian yang pertama tadi, berarti bangun segi banyak tidak beraturan adalah lawan dari bangun segi banyak beraturan. Apa? Berarti bangun segi banyak adalah yang tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang salah satu, ingat ya, salah satu atau semua sisinya tidak sama. Begitu juga dengan sudutnya. Ya kan, kalau sisinya tidak sama nanti juga akan berpengaruh kepada besar sudutnya. Ingati, kalau beraturan berarti semuanya sama, entah itu panjangnya, entah itu besar sudutnya.
Nah, begitu juga untuk bangun segi banyak yang tidak beraturan, berarti ada salah satu atau semua. Nah, bisa dikatakan seperti itu, yang punya panjang sama di untuk sisinya dan di sudutnya satu atau semua besar sudutnya juga tidak sama. Nah, oke. Ciri-ciri segi banyak tadi merujuk kepada pengertian untuk segi banyak beraturan adalah dia memiliki panjang sisi yang sama, berarti semuanya. Kemudian memiliki besar sudut yang sama juga. Nah, bagaimana untuk bangun yang segi banyak tidak beraturan tadi? Dia memiliki satu atau ya kan lebih atau bentuk sisinya tidak sama, artinya panjangnya. Kemudian juga bentuk sudutnya tidak sama, artinya tidak sama besar. Seperti itu nak ya. Bapak harapkan bisa mengerti sedikit penjelasan ini. Apa contoh-contoh dari bangun-bangun tersebut? Contoh-contoh dari bangun segi banyak beraturan. Ingat ya, beraturan berarti nanti sama. Salah satu contohnya adalah bangun segitiga sama sisi. Kemudian ada bangun segi 5 atau istilahnya pentagon bahasa lainnya. Berikutnya ada bangun bujur sangkar atau lebih dikenal dengan persegi. Kemudian ada lagi yaitu bangun segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada bangun segi 6. Bangun segi 6 berarti merujuk ke pengertian berarti dia mempunyai panjang sisi yang sama. Berapa? Yaitu 6 sisinya. Ke-6 sisinya itu sama panjang. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Ada heksagon, heptagon, oktagon, nonagon sampai pentagon dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh dari bangun datar berbentuk atau bangun datar segi banyak yang beraturan. Bagaimana dengan bangun segi banyak yang tidak beraturan? Nah, kita lanjutkan di sini. Contoh dari bangun segi banyak tidak beraturan, konsepnya adalah berarti ada salah satu atau semua dari sisi-sisinya itu tidak sama panjang. Tentunya nanti akan berpengaruh ke besar sudutnya juga. Nah, contohnya di sini, segitiga sama kaki, berarti ada yang tidak sama. Apa? Yaitu sisi alasnya tidak sama. Sedangkan di sisi kedua sisi, yaitu dikatakan sisi yang kaki istilahnya itu sama. Segitiga siku-siku berarti tidak ada. Kemudian segitiga sembarang berarti hampir ketiga-tiganya tidak sama panjang. Kemudian persegi panjang hanya ada sisi yang berhadapan yang sama panjang. Belah ketupat, jajar genjang, trapesium serta layang-layang. Nah, itulah contoh-contoh atau bentuk-bentuk dari bangun datar segi banyak yang tidak beraturan. Nah, seperti itu ya. Bapak harapkan bisa memahami. Sedangkan di penjelasan tadi ada yang dikatakan ruas garis, nak. Nah, ruas garis ini akan dipelajari lebih lanjut di kelas kelanjutan nanti. Ada namanya ruas garis, sinar garis, dan garis itu sendiri. Nah, sedikit menyinggung tentang ruas garis. Apa ruas garis itu? Yaitu bagian dari garis yang terdiri dari gabungan beberapa titik yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda pada ujung-ujungnya, pada kedua ujungnya. Contohnya seperti ini. Nah, berarti ini ada ruas garis AB. Nah, kelanjutannya nanti ada di materi setelah ini. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan setelah kita membahas A, B, C dan lain-lain, membahas pengertian, contoh dan lain-lain, apa atau bagaimana cara kita membedakan antara bangun segi banyak dengan yang bukan bangun segi banyak? Nah, kemudian bagaimana cara kita membedakan bangun segi banyak beraturan dengan bangun segi banyak yang tidak beraturan? Untuk menjawab di bagian pertama, nanti kita akan melanjutkan setelah jeda iklan berikut ini.
Hai, terima kasih sudah menunggu. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, menjawab pertanyaan bagaimana cara kita membedakan bangun segi banyak dengan bangun yang bukan segi banyak. Kita kembali ke pengertian dari bangun segi banyak tersebut atau bangun yang bukan segi banyak tersebut. Nah, untuk menjawab itu, kita sudah digolongkan. Pertama, digolongkan ke yang gambar A, yang kemudian gambar B. Di bagian gambar A itu termasuk bangun-bangun yang bisa kita golongkan atau kita masukkan ke dalam bangun segi banyak, karena bangun-bangun tersebut tidak dibatasi, merupakan bangun segi banyak karena tidak dibatasi oleh ruas garis. Artinya segi tidak ada, maksudnya garisnya ini hanya satu, selebihnya tidak berupa garis atau lengkung dan sejenisnya. Kemudian bagian yang B, gambar B, ada peta, bentuk peta, buku, jadwal dan lain-lain, itu merupakan bangun segi banyak atau benda-benda yang merupakan bentuk segi banyak karena dibatasi oleh ruas garis. Berarti pertemuannya merupakan garis lurus, ya kan? Walaupun segitiga merupakan garis lurus, dia 3 sisi. Kalau yang sebelahnya, yang bagian pertama itu bukan segi banyak karena dia tidak dibentuk dari ruas garis. Oke, langsung kita ke contoh. Oke, nah, mari kita kelompokkan bangun-bangun berikut menjadi 2 kelompok. Apa? Yaitu 1 kelompok bangun segi banyak, yang kedua kelompok bangun bukan segi banyak atau bukan bangun segi banyak. Ada gambar A, gambar B, gambar C, D sampai F. Bentuknya mungkin sedikit familiar atau sering kita temui. Nah, mana atau gambar yang mana yang merupakan bangun segi banyak dan gambar mana yang bukan merupakan bangun segi banyak? Nah, berdasarkan pengamatan serta penjelasan dan pengertian yang sudah kita pahami tadi, maka bisa kita golongkan bangun-bangun A, bangun D itu merupakan bangun segi banyak. Kenapa? Dan apa alasannya? Karena dia tersusun dari ruas garis, tentunya yang garis lurus. Berikutnya, selebihnya berarti ada gambar B, C, E, dan F itu merupakan bangun bukan atau bukan bangun segi banyak. Nah, E dan F bukan kelompok bangun segi banyak. Itu ya, secara pengertian kita terapkan untuk di contoh, maka bisa kita dapatkan bangun A dan D segi banyak, bangun B, C, E, dan F bukan segi banyak. Berikutnya kita akan ke contoh. Mari kita kelompokkan bangun-bangun segi banyak berikut. Nah, tadi sudah memahami tentang bangun segi banyak, sekarang di segi banyak kan ada 2, beraturan dan tidak. Nah, berdasarkan pengertian yang sudah kita pahami tadi, mana yang merupakan bangun segi banyak beraturan dan mana yang bukan merupakan bangun segi banyak beraturan. Ada gambar A, gambar B, gambar C, D, E, dan F. Bisa kita pahami? Oke. Nah, ada yang tahu? Nah, Bapak yakin pasti semuanya sudah bisa mencari jawabannya. Oke, kita bersama-sama. Pada gambar A dan gambar F, merupakan bangun segi banyak yang beraturan. Sedangkan yang lain, Pak. Sedangkan yang lain bisa kita golongkan atau kita masukkan ke dalam bangun segi banyak yang tidak beraturan. Mana saja? Yaitu B, segitiga, siku-siku, C, E, dan D merupakan bangun segi banyak yang tidak beraturan. Seperti itu. Oke. Ananda semuanya, materi sudah kita selesaikan.
segmen demi segmen sudah kita lalui. Ada beberapa materi yang mungkin baru kita kenal, ada beberapa materi yang mungkin sudah kenal. Harapan Bapak, materi-materi yang sudah dikenal ataupun yang baru dikenal, tolong fahami kembali, ingati kembali, dan gunakan untuk benar-benar di kehidupan yang nyata untuk hal-hal yang baik. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Adalah pertama, bangun segi banyak merupakan bangun tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Ingati, lurus. Ada dua macam, beraturan dan bangun datar segi banyak tidak beraturan. Cirinya bagaimana? Segi banyak beraturan, minimal semuanya punya 3 sisi. Semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama besar. Sedangkan dibangun segi banyak tidak beraturan adalah ciri-cirinya salah satu atau semua sisinya ada yang tidak sama panjang, begitu juga dengan sudutnya ada yang tidak sama besar. Ananda, demikian kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harapkan penjelasan singkat tersebut bisa dan mudah untuk difahami. Di akhir video ini akan Bapak tampilkan tugas yang nantinya bisa Ananda kerjakan di rumah. Tugas ini ada di buku Matematika kelas 4 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan di halaman 111. Ada 2 pertanyaan, yaitu buatlah bangun segi banyak dengan ketentuan sebagai berikut. Bangun segi banyak beraturan dengan 6 sisi dan bangun segi banyak beraturan dengan 3 sisi. Demikian penjelasan dan materi pembelajaran kita pada hari ini. Tak lupa pula Bapak untuk selalu mengingatkan kepada Ananda semuanya untuk selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dengan air mengalir, dengan sabun, memakai masker, menghindari kerumunan, serta menjaga jarak. Ananda semuanya, tibalah kita di akhir acara kita pada hari ini. Kurang lebih Bapak mohon maaf atas semua materi yang Bapak sampaikan, mungkin ada salah dan khilafnya. Dan tak lupa pula Bapak selalu berdoa kepada Ananda semuanya, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam beraktivitas, berkegiatan, dan lain-lain. Terakhir, bagi Bapak, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.